Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore maupun selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Muhammad Fajar Lasra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan strategi marketing Toyota Global dan Toyota Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Tentang Toyota. Toyota Motor Corporation merupakan sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang, yang berpusat di kota Toyota di prefektur Aichi. Saat ini Toyota merupakan pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Perusahaan yang bermarkas di Tokyo ini didirikan pada 28 Agustus 1937. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, yang merupakan anak tertua dari Sakichi Toyoda, yang merupakan sang pencetus industri Toyota. Mengapa disebut industri Toyota? Karena pada masa awal berdirinya Toyota pada tahun 1937, perusahaan ini sebenarnya berawal dari perusahaan mesin tenun. Karena Toyota Motor Corporation hanyalah salah satu dari divisi di bawah Toyota Automatic Loom Works. Kemudian, tak berselang lama kemudian, Perang Dunia Kedua pecah, dan kemudian Jepang memerintahkan Toyota untuk kembali memproduksi kendaraan mereka untuk tujuan kendaraan perang. Kemudian, seperti yang kita ketahui, Jepang mengalah pada sekutu, dan kemudian Toyota juga kembali diperintahkan untuk membuat truk-truk yang ekonomis demi untuk membangun kembali Jepang setelah dibom oleh pihak sekutu. Nah, kemudian barulah di dekade 60-an Toyota menciptakan mobil yang berforma tinggi dan benar-benar ditujukan kepada pelanggan. Kemudian Toyota telah menjadi raksasa otomotif di dunia dengan jumlah penjualan tertinggi dibanding kompetitor. Produk Toyota juga dipercaya memiliki kualitas dan durabilitas yang sangat baik dan memiliki fitur keamanan yang melimpah. Toyota juga sangat dikenal melalui produk terlaris mereka, yaitu Toyota Corolla. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, akhir-akhir ini muncul sebuah stigma terhadap Toyota Corolla yang dicap hanya sebagai mobil yang biasa-biasa saja atau tanpa performa, bahkan mobil yang membosankan. Banyak yang bilang juga bahwa Toyota Corolla ini hanyalah sebuah kendaraan yang hanya bertujuan untuk membantu mobilitas saja. Oleh karena stigma yang buruk tersebut, banyak kalangan anak muda pada masa kini menggeneralisir bahwa Toyota hanyalah dipergunakan untuk orang-orang tua yang tidak memerlukan kendaraan yang berperforma tinggi. Hingga pada akhirnya CEO Toyota, yaitu Akio Toyoda, sadar akan hal tersebut. Kemudian Akio Toyoda juga memerintahkan kepada semua jajarannya untuk tidak membangun mobil yang membosankan lagi, sehingga citra merek Toyota akan kembali dipandang sebagai mobil yang berkelas. Akio Toyoda juga menyatakan no more boring cars. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Akio Toyoda dalam peluncuran mobil baru mereka pada tahun 2018 di Detroit, Amerika Serikat. Kemudian berselang lama kemudian Toyota menunjuk anak perusahaan mereka, yaitu Toyota Gazoo Racing, untuk mengembangkan produk baru mereka. Kita akan langsung membahas strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari Toyota Global itu, Toyota Global memanfaatkan Gazoo Racing yang merupakan salah satu divisi di perusahaan mereka yang bergelut di bidang dunia balap. Nah, sedangkan Toyota Indonesia menggunakan media sebagai strategi pemasaran mereka melalui web series. Baiklah, kita langsung saja membahas tentang Toyota Global. Nah, jadi Toyota Global ini memanfaatkan Toyota Gazoo Racing. Tapi apa itu Toyota Gazoo Racing? Toyota Gazoo Racing ini merupakan divisi balap dari Toyota yang didirikan pada tahun 2015. Divisi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan mobil balap Toyota dan juga berpartisipasi dalam berbagai ajang balap dunia. Strategi pemasaran Toyota Gazoo Racing terfokus pada promosi merek melalui
keberhasilan mereka di ajang balap. Toyota Gazoo Racing telah memenangkan berbagai ajang balap yang bergengsi seperti kejuaraan dunia Rally FIA dan 24 Hours of Le Mans dan juga kejuaraan Rally Dakar yang diselenggarakan setiap tahunnya. Nah, kemudian apa strategi yang akan dilakukan oleh Toyota bersama Gazoo Racing? Nah, melalui keikutsertaan Toyota dalam ajang balap tersebut, Toyota ingin menunjukkan kualitas mobil mereka yang tangguh dan handal. Selain itu, Toyota Gazoo Racing juga digunakan sebagai platform untuk mengembangkan teknologi otomotif baru yang kemudian dapat diterapkan pada mobil-mobil produksi Toyota. Dengan demikian, Toyota Gazoo Racing tidak hanya membantu meningkatkan citra merek Toyota, tetapi juga memberikan manfaat bagi pengembangan produk Toyota di masa depan. Kemudian, salah satu alasan CEO Toyota Akio Toyoda melakukan strategi ini, karena Akio Toyoda ingin kembali membuat citra merek brand Toyota di dunia itu kembali kepada zaman-zaman kemasannya seperti di tahun 60-an dan tahun 90-an, di mana mobil-mobil Toyota itu sangat digemari oleh berbagai kalangan di dunia. Yang sebagai salah satu alasannya karena pada zaman itu Toyota masih memproduksi kendaraan-kendaraan yang berperforma tinggi, kemudian kendaraan yang sangat mudah untuk dimodifikasi, karena pada zaman itu modifikasi sangatlah menjadi hal yang tren pada zaman-zaman itu. Nah, kemudian juga adanya penggunaan kendaraan-kendaraan Toyota di dalam film-film yang cukup terkenal pada zaman itu, seperti film Fast and Furious yang menceritakan bagaimana aksi balapan jalanan, dan juga melalui film-film tersebut citra merek Toyota itu menempel di masyarakat dunia bahwa kendaraan Toyota ini adalah kendaraan yang bagus dan berperforma tinggi dan memiliki keunikan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas strategi Toyota Indonesia. Jadi Toyota Indonesia itu melalui PT Astra Motor Indonesia, PT Toyota Astra Motor Indonesia. Nah, jadi mereka di Indonesia itu menggunakan web series sebagai salah satu strategi marketingnya. Nah, apa itu web series? Web series itu merupakan sebuah program acara serial yang ditayangkan di sebuah media yang sedang berkembang bernama web TV. Salah satu contoh web TV yang sangat populer di internet yaitu adalah YouTube. Biasanya web series ini dirancang khusus untuk dirilis perdana via internet, bukan melalui stasiun TV reguler, karena berbasis jaringan internet. Setiap episodenya berdurasi sekitar 2 hingga 6 menit, sehingga penonton tidak harus menunggu untuk menonton kapan saja dan di mana saja karena adanya akses internet. Nah, kemudian sebagai informasi tambahan juga, Toyota Indonesia merupakan pionir produsen otomotif di Indonesia yang pertama kali mengiklankan produk terbarunya melalui iklan di web series. Nah, dalam sebenarnya Toyota telah bergabung ke YouTube itu melalui yang dikelola oleh PT Astra Toyota Astra Motor Indonesia itu pada tahun 2010. Nah, kemudian berkembang hingga saat sekarang, berkembang menjadi sangat besar dengan kurang lebih sekitar 500.000 subscriber. Toyota Astra Indonesia itu ingin memberikan kemudahan pelanggan untuk mendapatkan informasi produk, teknologi layanan, serta membangun engagement antara perusahaan dengan pelanggan di era digital. Nah, dalam web series ini, Toyota mempromosikan produk mobil mereka secara tidak langsung dan dengan menampilkan mobil Toyota sebagai
bagian dari cerita mereka. Nah, strategi ini cukup berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan membuat mereka tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang produk Toyota. Sebagai contoh, Toyota telah menggunakan web series sebagai salah satu strategi marketing mereka. Nah, web series tersebut sebagai contohnya yaitu web series dengan judul Perjalanan Terbaik. Web series ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari keluarga yang menggunakan mobil Toyota Avanza. Lewat web series ini, Toyota ingin menunjukkan bahwa mobil Toyota Avanza bukan hanya sekedar kendaraan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari kehidupan keluarga di Indonesia. Nah, selain itu juga, Toyota memanfaatkan web series ini untuk memperkenalkan fitur-fitur baru yang ada pada mobil Toyota Avanza mereka. Dengan cara ini, konsumen ini dapat lebih memahami keunggulan mobil Toyota Avanza dan membuat mereka semakin tertarik untuk membeli produk Toyota. Nah, terbukti, melalui data dari Gaikindo, penjualan unit Toyota Avanza cukup meningkat cukup pesat akibat adanya promosi melalui web series ini. Nah, sebagai data, penjualan Toyota Avanza pada tahun 2021 itu hanya sekitar 15.000 unit. Nah, sedangkan pada tahun 2022, di mana setelah web series ini diluncurkan, menurut data dari Gaikindo, PT Toyota Astra Motor Indonesia berhasil menjual sebanyak 72.000 unit sepanjang tahun 2022. Nah, hal tersebut sangat jauh perbandingannya dengan tahun sebelumnya yang hanya dapat menjual sebanyak 15.000 unit. Nah, kemudian kita akan membahas perbandingan strategi Toyota, itu Toyota Global. Toyota Global melalui Toyota Gazoo Racing dan Toyota menggunakan strategi pemasaran yang berbeda, namun sama-sama efektif. Toyota Gazoo Racing fokus pada promosi merek mereka, promosi merek Toyota melalui keberhasilan mereka di ajang balap. Nah, strategi pemasaran Toyota Gazoo Racing ini memberikan keuntungan bagi Toyota dalam meningkatkan citra merek dan meningkatkan minat konsumen terhadap produk Toyota. Terlebih lagi konsumen yang seperti daerah wilayah Eropa, wilayah Amerika yang sangat tertarik pada dunia-dunia balap. Nah, selain itu juga Toyota Gazoo Racing juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan riset dan pengembangan produk Toyota agar dapat menciptakan produk yang lebih baik. Nah, sedangkan Toyota Indonesia ini menggunakan web series untuk menciptakan konten yang menarik dan memperkuat citra merek mereka. Untuk keuntungan dari strategi pemasaran web series Toyota ini adalah dapat menjangkau audiens yang lebih beragam serta memberikan informasi yang lebih lengkap dan terperinci tentang produk Toyota pada konsumen calon-calon konsumen yang potensial. Nah, tidak hanya itu juga dengan adanya internet yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, diharapkan juga melalui internet ini akses yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk mencari tahu tentang produk-produk Toyota itu lebih mudah dan lebih cepat untuk diakses. Dan juga akhir-akhir ini juga kan seperti kalangan anak muda itu lebih tertarik melihat promosi yang dilakukan melalui seperti web series atau film atau hal-hal seperti tersebut, karena mereka menganggap bahwa melalui hal tersebut mereka juga dapat merasakan hal yang dipromosikan melalui web series, karena cerita-cerita dari web series itu sangat dekat dengan kehidupan mereka. Nah, jadi langsung saja kita menuju kesimpulan. Nah, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, baik Toyota Gazoo Racing maupun web series Toyota Indonesia, sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan produk Toyota kepada konsumen yang potensial
dan meningkatkan citra merek Toyota. Namun jika dilihat dari segi target audiens, Toyota Gazoo Racing lebih ditujukan kepada konsumen yang tertarik dengan dunia balap dan performa mobil. Sedangkan series Toyota Indonesia ini lebih ditujukan kepada konsumen yang mencari informasi dan hiburan seputar mobil dan gaya hidup. Uh, Gaya hidup di sini dapat diartikan sebagai uh, mereka mencari mobil yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari mereka, mulai seperti pergi ke kantor atau berbelanja ataupun untuk digunakan ke sekolah ataupun kampus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.